Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Krisna Livia kembali hadir ke hadapan layar kaca Anda tentunya dalam program Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Wah, pemirsa, di pagi hari ini yang sangat cerah, saya akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi. Tapi untuk kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu tempat di daerah Kota Bekasi, yaitu Sanggar Kabasa. Dan ini merupakan salah satu sanggar yang ternyata memperdayakan ataupun merupakan sebuah wadah yang mengajak anak-anak jalanan ataupun anak-anak yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan, pemirsa. Dan sebelum itu, saya ingin memberikan informasi untuk pemirsa, grafik mengenai data-data anak jalanan yang ternyata tidak memperoleh pendidikan yang layak di Indonesia. Ini dia informasinya untuk Anda. Anak jalanan bukan sesuatu yang asing untuk didengar dan dilihat. Anak jalanan tidak sedikit yang memandangnya negatif, sebab banyak dari mereka yang menghabiskan kehidupannya di jalan mencari rezeki untuk bekal hidup sehari-hari. Menopang segala beban kehidupan, mereka memang identik sebagai pekerja keras, tapi sayangnya berimbas pada pendidikan yang harus dilepas. Kehadirannya pun cenderung diacuhkan oleh beberapa masyarakat yang hanya melihat dari paras. Tapi dunia semakin baik. Banyak anak jalanan yang berevolusi. Mereka paham betul bahwa ekonomi yang dicari tidak cukup untuk membekali diri. Tetapi aspek pendidikan juga harus terisi. Hal ini membuat banyak anak jalanan merubah perspektif diri yang tumbuh di lingkungan masyarakat masa kini. Mereka masih anak jalanan, tapi bukan tanpa wawasan. Anak jalanan masa kini dibentuk, dididik, diberi ilmu untuk bekal diri. Mereka tumbuh kembali tanpa harus diacuhkan oleh masyarakat masa kini. Ya, baiklah pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Sanggar Kabasa yang akan kita tuju. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah seorang pengelolanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Halo Mas. Ya Mas, saya Krisna Livia dari Indonesia Pagi. Ingin bertanya seputar sanggar ini tentunya ya. Ya, alhamdulillah. Boleh sekali Kak. Ya, sebelum kita berkenalan dulu, dengan siapa? Saya dengan Iwan, biasa dipanggil anak-anak Iwan. Oh, Iwan. Ini di sini sebagai pengajar atau? Alhamdulillah di sini sebagai pengajar dan relawan juga Kak. Wah, relawan juga ya ternyata pemirsa. Nah pemirsa, sebelum itu kita akan memberikan biografi ataupun gambaran mengenai sosok Iwan ini. Siapa sih sebenarnya Iwan ini? Ini dia pemirsa informasinya untuk Anda. Anak jalanan faktanya memang lebih sering menghabiskan waktu di jalan, bekerja ke sana kemari mengais rezeki. Terkadang demi mengais rezeki, mereka rela melepas sesuatu yang harusnya jadi bekal diri. Apalagi kalau bukan pendidikan sedari dini. Bicara pendidikan, bagi anak jalanan itu adalah satu hal yang sedikit sulit karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk ikut mengenyam pendidikan di sekolah yang layak. Tapi itu dulu. Sekarang banyak orang baik yang melek terhadap pendidikan bagi anak jalanan. Dikutip dari laman suara.com, Agus Supriyono merupakan salah satu orang baik yang mendirikan sekolah alternatif yang jadi ruang bermain sekaligus belajar bagi anak-anak dari keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Sementara itu, di Bekasi ada juga orang baik bagi anak jalanan. Dialah Guntur Kurniawan, anak jalanan yang berevolusi menjadi sosok pahlawan bagi anak jalanan dalam mengenyam pendidikan.
Dengan tujuan mengubah perspektif negatif masyarakat tentang anak jalanan serta mendorong minat anak jalanan dalam belajar, ia bersama rekannya mendirikan Sanggar Kabasa, karya anak bangsa. Seperti apa latar belakang terbentuknya Sanggar Kabasa yang menjadi wadah anak jalanan untuk mengakses pendidikan? Indonesia Pagi kali ini akan membahas selengkapnya. Ya, baik pemirsa, itulah tadi sedikit penggambaran mengenai Aiwan sebagai sosok pahlawan, salah satu pahlawan anak jalanan ternyata. Dan saya ingin sedikit bertanya nih kepada Aiwan sendiri nih mengenai sanggar ini. Namanya sanggar apa? Sanggar Kabasa. Itu kepanjangan dari? Filosofinya itu kalau kita sebutnya karya anak bangsa. Wah, karya anak bangsa. Alhamdulillah jazakumullah khairan kasiron. Dan aku boleh tanya nggak, sebenarnya hubungan Aiwan sama sanggar ini tuh apa sih sebenarnya? Hubungan saya dengan ini ya sebenarnya sudah menyatu. Jadi memang kita mendirikan ini sudah menjadi apa ya istilahnya jantungnya saya. Bagaimana bisa memberikan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, Kak. Luar biasa sekali ya. Kalau untuk berdirinya, sejarah berdirinya Sanggar ini bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau sejarahnya untuk berdirinya sebenarnya kita berdiri dari tahun 2006. Kita dari tahun 2006 dengan Hairul Sidik yang bisa disebut dengan Aujang. Artinya 2009 masuk 2010 ya sudah beliau melanjutkan karena sudah berkeluarga. Artinya 2010 regenerasi. Dari 2010 sampai 2019 ini ya alhamdulillah kita berjalan dengan sendirinya, Kak. Gitu, alhamdulillah. Kalau untuk anak-anak sendiri di sini belajarnya mengaji saja atau ada pendidikan yang lain? Nah, kalau anak-anak di sini alhamdulillah yang pertama bukan hanya yang kita tanamkan hanya duduk di bangku sekolah, bukan, Kak. Yang pertama kita tanamkan anak-anak adalah ruh iman dan akidah akhlak. Karena ketika dasar mereka memiliki iman dan akhlak serta adab, insya Allah kita arahkan untuk pendidikan yang di bangku sekolah juga. Dan kita juga bukan hanya sekedar belajar mengajar, yang putus sekolah pun kita arahkan untuk bisa duduk ke bangku sekolah. Wah, luar biasa gitu. Ya. Dan yang untuk yang besar-besar, kita pun menyediakan mereka, mohon maaf ya, kayak kita seperti soft skill. Gitu, pelatihan servis handphone, AC. Ya alhamdulillah kita coba bermitra. Yang terpenting anak-anak itu, dasarnya itu kita, dengan adanya sanggar ini, kita tidak mau bagaimana mereka jangan sampai untuk turun ke jalan lagi. Dengan adanya ini bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kontribusi yang baik, yang nyaman, wadah belajar untuk anak-anak, itu aja sih, Kak. Iya, nanti kita akan sedikit membicarakan mengenai filosofi mungkin berdirinya sanggar ini, tapi kita tahan dulu. Pemirsa, setelah Pariwara Indonesia Pagi akan segera kembali.